أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Juga putranya Bapak siapa tadi, Pak Bapak Andra? Evan. Pak apa? Bapak Evan, Ustaz. Bapak Evan Bapak Sustandi. ya, diberikan ketenangan dan kebahagiaan di alam barzakh. Dan kita semua mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, hari ini kita akan bicara tentang waktu. Bagaimana waktu bagi seorang muslim ya. Dan kita akan memulai kajian ini dari surat Al-Asr. Karena surat ini barangkali yang memiliki korelasi kuat dengan waktu ya, di samping banyak ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang waktu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah dengan waktu. Ada wadduha, wal laili idza yaksha, wal fajr, dan wal asri, salah satunya ini. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu berada, ada sungguh ya, dalam taukid, lafi khusrin, sungguh berada dalam kerugian. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang tidak rugi, ilal ladzina amanu, yaitu kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawasau bil haqq, wa tawasau bis sabr, yang saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jadi di ayat ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita korelasikan dengan waktu, manusia itu berada dalam kerugian kecuali kalau orang itu mengisi waktu dengan penuh iman kepada Allah, mengisi waktu dengan amal soleh, dan mengisi waktu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan lagi sebuah ayat, ya, sebuah hujah kepada hambanya, cukup surat Al-Asr ini bagi manusia. Jadi seandainya Allah tidak mengirim lagi ayat, ya, ini cukup saja surat ini ya untuk manusia sebagai apa, guidance, sebagai apa, petunjuk untuk menjalani hidup, bagaimana manusia berada dengan waktu. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa dalam tafsir Al-Baghawi, kata-kata wal asri, demi waktu itu, Ibnu Abbas mengatakan wadahri, sebenarnya demi waktu, ya. Aqsama bihi li'anna fihi ibaratan linadhir. Dikatakan bahwa Allah bersumpah dengan waktu, itu menunjukkan ada pelajaran penting bagi orang-orang yang memandang, bagi orang-orang yang melakukan analisis, bagi orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran jauh. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, di ayat ini salah satunya berbicara tentang waktu. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk beristiqomah dalam melakukan amal soleh. Nah, kalau kita lihat pendapat salah seorang ulama, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, khosaisul waqt, ya, ada kekhususan waktu. Ya, pertama itu sur'ah inqidha'ihi. Waktu itu cepat berlalu.
Gitu. Jadi apa ini ya? Kekhususan waktu, karakteristik waktu barangkali. Jadi waktu itu cepat berlalu, tidak terasa. Ujung-ujung sudah selesai. Ujung-ujung sudah jam segini. Gitu ya. Jadi waktu kan cepat selesai, cepat berlalu. Ya kan? Kita tidak terasa ini sudah mau 2-3 Ramadan ya, pandemi ini. Sekarang sudah Jumadi Ula, ya, kemudian Jumadi Saniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kita mau 3 Ramadan pandemi ini. Nah, waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Kita tidak bisa mengendalikan waktu. Yang bisa itu dilakukan oleh kita adalah mengisi waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana memanage waktu, dan bagaimana kita membuat waktu itu memiliki faidah yang sangat baik buat kita. Itu karakteristik pertama, Bapak Ibu. Jadi waktu itu cepat berlalu. Ya. Yang kedua, apa yang sudah lewat itu tidak bisa kembali dan tidak bisa diganti. Anna ma madha la ya'ud wa la yu'awad. Jadi tidak bisa kembali gitu ya. Padri, waktu tidak bisa kembali dan tidak bisa diganti. Ya kalau sudah lewat, waktu itu begitu. Itu kata Syekh Al-Qaradawi ya. Jadi tidak bisa kembali lagi. Jadi kalau kita sudah tua nggak bisa muda lagi. Kalau hari Senin ya nggak bisa kembali lagi. Kalau kita udah lewat Selasa besok bukan seperti Selasa yang kita tapaki sekarang. Ya, kalau kita sekarang hari Kamis, nanti kita akan ketemu Kamis depan itu berbeda dengan Kamis sekarang. Maka waktu apabila sudah lewat tidak bisa kembali dan tidak bisa diganti. Kemudian yang terakhir, annahu anfasa ma yamlikul insan. Jadi waktu itu merampas apa yang dimiliki manusia. Semua kita, jadi apapun yang dimiliki kita dirampas oleh waktu. Maka kita tidak bisa mengendalikan waktu. Kita hanya bisa memanfaatkan, kita hanya bisa mengisi waktu, dan kita bisa mengelola waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, merampas milik kita apapun, itu waktu. Nah, mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang benar-benar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Karena kita sangat sadar bahwa waktu terus berjalan, waktu terus membingkai sebuah kehidupan, dan waktu membingkai sebuah jalan kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menapaki hidup ini dengan tetap ya melaksanakan amal soleh pada waktu-waktu yang kita lalui. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita lihat pesan Rasulullah tentang waktu. Ini salah satu pesan Rasulullah. Ini semuanya berkisar tentang waktu ya. An Amr bin Maimun, dari Amr bin Maimun, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Rasulullah memberi nasihat kepada seseorang laki-laki. Dalam nasihatnya Rasul mengatakan, irtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ini merupakan nasihat Rasulullah. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Nah, ini kan tentang waktu. Syababaka qabla haramika. Gunakan waktu mudamu sebelum masa tua. Ini waktu ya. Jadi kita diperintahkan untuk memperhatikan agar masa muda itu benar-benar berisi dengan amal soleh. Agar masa muda ini benar-benar berisi dengan ketaatan kepada Allah. Karena nanti masa muda ini akan ditanya. Ya, Rasulullah mengatakan, lan tazula qadima 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisal. Seseorang tidak akan tergelincir pada hari kiamat kedua kakinya sampai ditanya oleh Allah tentang 4 pertanyaan. Ya, yang pertama, an syababihi fima ablah. Masa mudanya akan ditanya sejauh mana dia menggunakan masa muda. Makanya Rasulullah berpesan, igtanim khamsan qabla khamsin syababaka qabla haramika.
jaga masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Artinya, pergunakanlah masa muda kita dengan ketaatan yang kuat kepada Allah, dengan melakukan ibadah dan fokus melakukan amal soleh sebelum datang masa tua. Masa muda barangkali sebuah masa yang kita bisa melakukan rencana-rencana kebaikan, dan masa tua barangkali kemampuan kita untuk mempertahankan amal soleh saja banyak tantangan dan rintangan. Kemudian wasihhataka qabla saqamika. Ya, pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ini pun waktu sebenarnya. Waktu kita sehat, kita butuh mata ini kalau kita merasa mata kita sudah tidak berfungsi. Kita butuh telinga ini, kadang-kadang kita butuh telinga kadang-kadang ketika telinga ini tidak berfungsi. Kalau telinga sedang berfungsi, anggota tubuh masih berfungsi, nah kita tidak melakukan syukur dengan sebaik-baiknya, sehingga keberadaan anggota tubuh ini kurang disyukuri oleh kita. Jadi gunakan masa sehatmu sebelum datang masa tuamu, karena masa sehat itulah bapak-bapak, ibu-ibu, yang akan meneguhkan amal soleh kita, menguatkan amal soleh kita. Kita nggak kerasa ya, kalau lagi sholat jadi cangkeng, Arab Sina bilang. Lagi sholat itu lututnya nggak bisa ditekuk. Itu makanya pergunakan masa sehat sebelum datang masa sakit untuk melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 3, wagina qabla fakrika, dan gunakan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kekayaan kadang-kadang membuat kita lupa terhadap Allah. Kesuksesan kadang-kadang membuat kita kehilangan kendali diri untuk terus melakukan amal soleh. Maka ketika kita kaya, gunakan kekayaan kita sebagai bentuk kita untuk taat kepada Allah, sebagai bentuk kita untuk senantiasa mencintai Allah. Kemudian yang keempat, wa faragoka qabla syughlika, dan pergunakan masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Luang yang dimiliki oleh kita kadang-kadang meninakbobokkan kita dari melakukan kebaikan. Maka Rasulullah mengatakan, ya, ada 2 nikmat yang senantiasa membuat manusia tertipu, yaitu Pak Dri, nikmatani magbubun katsirun minan nas. Ya, tidak tahu manusia itu as-sihat wal faragh, sehat dan masa luang. Maka pergunakan masa luang sebelum datang masa sibuk. Dan yang terakhir, wahayatika qabla mautika, dan pergunakan masa hidup kita sebelum datang kematian kita. Maka hidup harus kita gunakan untuk melakukan kebaikan setiap saat. Hidup harus kita isi dengan melakukan amal soleh apapun, supaya kematian kita melahirkan kenikmatan dan kebaikan buat kita. Kematian adalah kembali kepada Allah. Maka kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Orang-orang yang pulang kampung itu biasanya bahagia. Tidak ada orang yang pulang kampung tidak bahagia. Pak Adri mau pulang kampung bahagia. Kita mau pulang kampung bahagia. Maka aneh kalau kita mau pulang ke pangkuan Allah, kemudian kita tidak bahagia. Bisa dikatakan bahwa kita tidak memiliki bekal yang maksimal, ya, karena kepulangan kita kepada kampung kita tidak ada bekal dengan sebaik-baiknya. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, tentang waktu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan melaksanakan pesan Rasulullah ini. Kemudian selanjutnya, bagaimana kita mengisi waktu? Bagaimana kita mengelola waktu? Bagaimana kita memanage waktu kita? Karena ya semua kita lalai dalam menggunakan waktu. Ujuk-ujuk kita sudah ingat aja di ujung 2021. Ya, tidak terasa. Ujuk-ujuk kita sudah merasa tidak ada kajian di Masjid Asyifa 3. Ya. Sudah berapa tahun ini? 2 tahun ya. Luar biasa. Nah ini bagaimana ya kita mengisi waktu. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, waktu itu adalah amal soleh. Itu prinsip buat kita.
Jadi kalau kita ingin mempergunakan waktu dengan baik, kita punya prinsip pertama, waktu itu adalah amal soleh. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu, berarti kita kehilangan amal soleh. Ya, titik poinnya itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lihat dalilnya. Nah ini, yang tadi dalil itu. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, manusia itu sungguh berada dalam kerugian. Nah, kecuali orang yang beriman. Berarti dia ngisi waktunya untuk beriman. Wa amilus sholihat. Berarti dia ngisi waktunya untuk amal soleh. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan dia mengisi waktunya dengan saling bernasihat dengan kebenaran dan saling bernasihat atau berwasiat dengan kesabaran. Nah, ini berarti waktu itu adalah amal soleh. Jangan sampai ketika waktu ini lewat tanpa amal soleh. Dan amal soleh itu kan tidak hanya melakukan ritual individual, ya. Kadang-kadang kita lupa untuk melakukan ritual sosial, itu begitu. Coba kita lihat, Pak Adri. Ini waqalu, dan mereka mengatakan mahia illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Jadi mereka mengatakan tidaklah ya kehidupan kita itu hanya di dunia saja. Kita mati, kita hidup, udah selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr, dan tidak ada yang bisa menghancurkan kita kecuali waktu. Padahal wa ma lahum bidzalika min ilm, mereka tidak punya ilmu saja tentang kehidupan ini. Nanti ya, inhum illa yadhunnun, mereka hanya mengira-ngira saja. Bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, bukan tidak ada apa-apa, justru ada apa-apa di sana, gitu kan? Maka kita isi waktu kita dengan amal soleh. Nah, coba kita perhatikan perkataan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan, innal laila wan nahar ya'milani fik. Sesungguhnya malam dan siang itu telah bekerja untukmu. Ya kan? Itu kan, siang malam bekerja untuk kita. Maka fa'mal fihima, ya. Maka beramalah kalian pada saat malam dan siang. Karena siang dan malam sudah bekerja buat kita, maka seyogyanya kita gunakan malam dan siang itu untuk melahirkan karya-karya yang memberikan pencerahan untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Maka Imam Hasan Basri pernah mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala darahimikum wadana nirikum. Sisi tidak kelihatan Pak Adri. Kelihatan ya Pak Adri? Di sana kelihatan. Tadi kelihatan Ustaz. Kelihatan. Cuman harapnya gundul saja Ustaz. Oh. Ya. Bahwa kata Imam Hasan Al-Basri, aku mendapatkan satu kaum yang kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan, ya. Jadi mereka itu satu kaum yang sangat sungguh-sungguh memanfaatkan waktu, ya, lebih ya daripada perhatian kamu kepada dinar dan dirham. Jadi ada satu kaum itu yang kalau saya nggak kelihatan ini. Kenapa ya? Oke. Jelas Ustaz, kalau kami jelas, di sini bisa jelas ya. Ya. Mungkin. Jadi luar biasa. Jadi sampai kalau istilahnya itu mungkin ya. Saya pindah ini fotonya. Ke pinggir. Jadi ada satu kaum tuh yang sangat memperhatikan waktu. Nah, jadi waktu itu kita gunakan untuk amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya, mohon maaf, tidak hanya amal soleh itu tidak hanya sholat ritual individual, ya.
Jadi adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Nah, ini kelihatan sekarang. Jadi aku mendapatkan satu kaum, mereka itu lebih perhatian kepada waktu mereka, ya, sangat perhatian daripada kamu terhadap dirham dan dinar. Jadi mereka lebih mementingkan waktu daripada harta. Itu ada satu kaum begitu. Pak Andri, kalau kehilangan waktu baca buku dengan kehilangan uang, rugi mana? Lebih sering saya dengar waktu adalah uang, time is money, Ustaz. Time is money. Jadi kalau kita kehilangan waktu itu kadang-kadang kita nggak merasa rugi, ya kan? Merasa nyaman aja. Kita nggak sholat tahajud itu waktu terbuang ngobrol panjang, nggak merasa rugi. Tapi kalau kehilangan 1 juta, waduh, gitu. Kita, waduh, ini uang hilang ini. Nah, ini bukan berarti kemudian kehilangan uang kita diam, bukan. Jadi kata Imam Al-Hasan Al-Basri, aku mendapatkan satu kaum, ternyata mereka itu lebih memperhatikan waktu, ya, daripada kamu, gitu, memperhatikan dirham dan dinar. Gitu. Ini luar biasa, ya. Ada kaum, ya, para sahabat itu, kaumnya itu, ya, para ulama itu begitu. Nah, jadi kita mengelola waktu, Bapak Ibu sekalian, kita gunakan waktu untuk beramal soleh. Ya, pengertian amal soleh itu banyak, ya. Baca buku amal soleh, dari HP dari istri pun amal soleh, dari HP dari suami juga amal soleh. Termasuk kita melakukan share-share yang bagus, ya, ilmu itu amal soleh. Jadi jangan sampai amal soleh kemudian dimaknai sempit. Waktu yang kita miliki adalah bagaimana cara kita untuk mengelola amal soleh supaya dapat. Kemudian yang kedua, nah di sini kita dengan waktu itu tidak taswib, tidak tidak menunda-nunda, gitu, tidak mengengke-engke. Jadi tidak menunda-nunda. Waktu, kalau kita hari ini amal soleh lakukan. Coba kita lihat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada beliau. Qala, ia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah mengambil pundakku, nepuk, ya, kalau kita nepuk pundak. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kata Rasulullah, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau 'abirus sabil, atau orang yang menyeberang jalan. Gitu. Maksudnya apa ini? Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Orang asing itu nggak bawa pakaian banyak. Orang asing itu nggak bawa koper banyak, nggak bawa tempat tidur banyak, harta banyak. Awabirus sabil, atau menjadi orang yang menyeberang jalan saja. Ringan maksudnya itu. Di dunia ini kita harus seperti itu. Jangan sampai kita sibuk ngurusin dunia, lupa kita membuat kita untuk terus melakukan kebaikan. Begitu. Ya kan? Kemudian wakan Ibnu Umar yaqul, Ibnu Umar sendiri mengatakan begini, idza amsaita fala tantadiris sabah. Kalau kamu sore, maka jangan kamu nunggu pagi. Kalau kamu sore ini ingin melakukan amal soleh, jangan nunggu pagi nanti melakukan amal soleh. Kalau hari ini, jam ini kita ingin sedekah saja sekarang. Karena belum tentu kita sampai ke sore usia kita. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Dan kalau kita pada saat pagi ingin beramal soleh, maka lakukan. Jangan kamu menunggu sore. Itu wasiat dari Abdullah bin Umar. Wa khudh min sihatika limaradika. Maka pergunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautika. Dan pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematian. Nah itu. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Itu waktu itu begitu. Nanti waktu hilang. Kalau kita ingin melakukan amal soleh, segera lakukan.
Jangan nunggu-nunggu gitu kan. Apa tamat di fakultas kedokteran ya, jangan tunggu-tunggu ya. Kalau kita ada rencana tamat aja gitu. Jangan nambah semester lagi ya. Nah, kemudian ini yang nunda, yang apa, mengengke-engke aja ini dilaknat Allah loh. Ini ada perempuan yang menunda-nunda ya. Rasulullah bersabda, la'anallahul musawwifat. Allah melaknat perempuan yang musawwifat. Kemudian ada yang bertanya, ya Nabi Allah, wa mal musawwifat. Yang disebut musawwifat itu apa? Nah, itu. Yang disebut mengengke-engke itu apa? Menunda-nunda itu apa? Nah, Rasulullah mengatakan yang disebut musawwifat itu adalah allati yad'uha zaujuha ila firashiha, yaitu seorang suami mengajaknya ke tempat tidur, fataqulu, kemudian si perempuan itu mengatakan saufa, sebentar, tunggu, nanti. Nah, ya, mengatakan nanti, hatta taglibahu ainahu, sehingga suaminya kemudian tertidur ya, karena lama nunggu si istri. Nah, itu istri yang dilaknat Allah. Ini barangkali bisa ramai nanti dalam diskusi ya. Nah, gitu. Jadi mah papa udah nggak kuat umpamanya teh. Kata istrinya sebentar Pak. Nah, istrinya kemudian nyuci piring heula, nyuci baju heula, naonnya sagawe-gawe, sehingga hatta taghlibahu ainahu, sampai si suaminya itu tertidur. Nah, itu ya. Jadi nggak jadi itu ke tempat tidurnya itu. Nah, ini yang disebut dengan musawwifah, menunda-nunda. Nah, intinya dalam beramal soleh kita nggak boleh menunda-nunda, harus segera dilakukan amal soleh itu, kan begitu. Kita tidak boleh melakukan amal soleh tunda-tunda. Gimana Pak Adri? Betul, istri ada di samping ini. Ya. Iya, yang ditunda-tunda Mau makan jangan. Bu? Ya, nanti nggak boleh. Makan kalkun? Musawwifat. Oke. Selanjutnya. Nah, menghindari kesia-siaan. Seorang muslim supaya waktunya baik, jangan sampai waktu itu ya berisi dengan kesia-siaan. Sia-sia. Ya, coba kita lihat hadisnya, ayat Qur'annya surat Luqman itu, yang lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia itu ada orang yang mempergunakan omongan mereka itu untuk menyesatkan di jalan Allah tanpa ilmu. Ya, lahwal hadits. Ya, berbincang-bincang yang nggak ada faedahnya. Itu lahwal haditsnya namanya. Ya, kita jangan dilarang untuk melakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang itu manakala dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Jadi kalau masih mengerjakan yang berfaedah, belum lurus Islamnya. Nah, makanya ketika waktu kita ini digunakan pada hal-hal yang sia-sia, berarti keislaman kita belum lurus. Nah, makanya kalau dilihat hadis riwayat Ahmad, disebutkan inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fi ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang itu adalah dia sedikit bicara apa yang tidak berfaedah. Jadi kalau banyak ngomong nggak berfaedah, itu ciri Islamnya belum lurus. Nah, itu. Jadi hindari kesia-siaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fokus diri. Fokuskan kita dalam melakukan amal soleh. Fokuskan diri kita untuk melahirkan karya. Fokuskan diri kita mengisi waktu ini untuk melahirkan kebaikan-kebaikan, yang kebaikan itu akan memberikan dampak positif baik untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua agar kita fokus terhadap akhirat. Rasulullah mengatakan, man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai semangatnya, sebagai tujuannya,
ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alahu syamlahu, Allah akan kumpulkan perkaranya. Artinya apa? Perkaranya beres, tidak ada yang bermasalah. Ya, wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepada dia dalam keadaan dunia itu tunduk. Kalau menjadikan akhirat sebagai semangat, sebagai tujuan, ya, sebagai cita-cita. Wa man kanat dunya hammahu, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, ya, sebagai keinginannya, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di depan dua matanya. Ya, ini fakir. Dia merasa butuh terus dunia, tidak pernah kenyang. Wa farraqa alaihi syamlahu, urusannya Allah cerai beraikan, urusannya tidak pernah selesai. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak datang bagi dia dunia kecuali apa yang telah diputuskan untuk dia. Jadi fokuslah kita ke akhirat. Insya Allah kalau kita fokus, kita akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Mali, mali, ini kata anak Adam ya, seorang hamba mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal innamalahu min malihi talat. Padahal harta dia itu hanya ada tiga harta itu. Ma'akala fa'abna. Apa yang kamu makan, apa yang ia makan, itu hilang, sirna. Fa'abna. Aula bisa fa'abla. Atau yang dipakai, usang. Atau faktana. Nah, ini kalau yang diberi, ya itu kan ada. Wa masyiwa dzalika fa huwa dzahib. Maka selain yang tiga itu hancur. Wa tarikuhu linnas, dan ditinggalkan untuk manusia. Maka kita fokus untuk mendapatkan amal soleh. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ya, Rasulullah sampai mengatakan, yattabi'ul mayyit thalathatun. Mayit itu diikuti tiga hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ah. Ya. Yang satu, yang dua pulang, yang satu kekal bersama dia. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Setiap mayit itu diikuti oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Maka keluarga dan hartanya kembali pulang, wa yabqa amaluhu. Amalnya bersama dia di alam barzakh. Ini berarti harus fokus. Fokus untuk melahirkan amal soleh. Fokus untuk melahirkan kebaikan. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ada beberapa poin penting yang sudah disampaikan. Itulah bagaimana sikap kita agar benar-benar waktu diisi dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjadi orang yang bahagia dengan waktu yang kita pergunakan. Demikian Bapak Ibu, para dokter, para guru besar, jamaah sekalian. Maka barangkali ada yang mau mengelaborasi, menambahkan, bertanya, dipersilahkan. Dan kita diskusi, mudah-mudahan ada solusi buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustaz Rahum, terkait begitu berharganya waktu yang Allah berikan kepada kita, dan waktu yang diberikan itu tidak bisa kembali. Jadi setiap waktu itu hanya satu sebetulnya, saja terus berlalu dan tidak bisa kembali lagi. Kajian yang sekarang akan beda dengan kajian yang besok. Kita manfaatkan waktu saat ini sehingga waktu yang betul-betul berkualitas, menambah ilmu, wawasan, meningkatkan keimanan kita. Baik, silakan kepada para jamaah yang tentu ada pertanyaan yang akan diajukan barangkali. Silakan. Saya awali dulu, Ustaz. Ya. Tadi ada pertanyaan saya temukan, Ustaz. Terkait dengan waktu ini, Ustaz. Kita tuh dengan pergantian waktu yang selalu kita alami itu seharusnya harus bahagia atau sedih, Ustaz. Karena pada realitasnya ternyata ketika ulang tahun bahagia. Malah nyanyi-nyanyi. Terus ketika tahun baru apalagi gitu ya. Nah, itu Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz terkait dengan waktu itu, karena sejatinya waktu itu telah hilang gitu Ustaz ya. Telah hilang dan kita akan menempuh waktu yang baru. Ustaz. Waktu itu kan terus berjalan ya.
berarti ketika kita menafaki jalan hidup kita, itu kesempatan semakin berkurang. Maka kalau kesempatan semakin berkurang, seyogianya kita bermuhasabah. Apakah waktu yang lalu yang sudah saya jalani itu melahirkan amal soleh atau tidak? Itu muhasabah. Dan kalau ternyata apa yang sudah kita lakukan di belakang itu tidak baik, kita bertobat. Dan kita kemudian melakukan kesungguhan untuk mengisi waktu yang tersisa dengan melakukan amal soleh. Kan seperti itu. Idealnya seperti itu. Kadang-kadang kan kita lupa, ya, tambah usia kita malah bahagia, harusnya menangis. Kenapa? Karena waktu kita di dunia semakin sebentar. Ya, makanya jangan sampai Bapak Ibu sekalian pergantian waktu ya dimaknai bertambahnya usia. Justru pergantian waktu itu kesempatan kita untuk melakukan amal soleh, waktunya semakin berkurang. Maka kita tingkatkan kualitasnya, karena waktunya semakin berkurang. Hari ini yang kita lalui, ya, itu berbeda dengan hari yang akan datang dan hari yang lalu. Maka begitu kita ketemu dengan waktu, langsung amal soleh. Jangan sia-siakan waktu merapat kepada kita, sedangkan kita lalai dalam melakukan amal soleh. Ya kalau bahasa yang lainnya gitu Pak. Kan tingkatan orang beda-beda ya. Seperti tobat. Kan tingkatannya beda-beda. Ya, maka kalau orang memahami betul kaidah waktu, dia akan menangis ketika waktu terus bergulir tanpa manfaat. Ya, tapi kalau orang biasa aja, ketika tambah yang lain-lain, dia nggak nyadar kalau kesempatan dia semakin berkurang di dunia itu. Ya seperti orang tobat kan ada kelasnya tadi. Ya, pertama apa? Itu taubatul awam disebutnya itu kata Imam Ar-Razi itu. Apa itu taubatul awam? Tobatnya orang kebanyakan. Dia tobat dari kesalahan. Dia melakukan dosa, ya. Kemudian dia bertobat. Itu taubatul awam. Tobat orang awam, orang kebanyakan. Yang kedua, taubat khusus. Dia apa? Tobat dari urusan-urusan yang lalai. Ya. Kan lalai aja udah tobat. Jadi lalai itu dia tobat. Kalau tadi sih yang pertama tobat dari azzalat istilahnya. Nah, kemudian kalau yang ketiga ini yang paling tinggi adalah tobat dari ru'yatul amal. Tobat dari memperlihatkan amal. Itu begitu. Nah, begitu juga ketika kita mengisi waktu Bapak Ibu sekalian, nah kadang-kadang seperti itu. Kita tidak merasa ya bahwa waktu itu terus bergulir, tidak merasa waktu itu semakin memberangus eksistensi kita, dan kita malah ketawa ketika waktu itu berubah, ketika waktu itu bertambah. Seharusnya kita harus bersedih, jangan-jangan kesempatan kita terus diambil oleh Allah sehingga kita susah untuk melakukan amal soleh. Maka kualitasnya kita pertahankan, ya, walaupun kuantitasnya semakin berkurang karena waktu yang Allah berikan buat kita semakin sempit. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Cuman pada kenyataannya susah Ustaz, mau sedih kita ternyata Ustaz ya. Disiapkan aja gaji bakar. Biasanya begitu. Jadi kalau istilahnya itu, mohon maaf, waktu berkurang saja kita tidak merasa waktu berkurang, bertambah terus soalnya. Ya, paradigmanya bertambah. Usia saya bertambah. Iya benar, umurnya bertambah. Tapi kesempatan di dunia semakin berkurang. Ya kan? Sekarang kalau katakanlah usia kita dikasih usia itu 70 tahun, sekarang kita maunya usia 40 tahun, tinggal 30 tahun lagi. Begitu kita besok melewati satu hari, itu semakin berkurang kesempatan kita. Kan begitu. Nah, makanya mudah-mudahan waktu ini kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita lihat Rasulullah itu kan membagi waktu 3. Waktu untuk Allah, waktu untuk diri sendiri, dan waktu untuk keluarga. Kadang-kadang kan kita tuh para rubuh waktu kemana? Gitu kan. Makanya datang malam begitu, datang siang begitu, nggak ada perubahan. Harusnya kan ciri Muslim yang memiliki
kepribadian yang utuh itu apa? Ketika dia datang malam saja dia bisa menangis. Kenapa? Jangan-jangan siang tadi yang aku lakukan tidak berisi dengan amal soleh. Makanya begitu datang malam dia melakukan amal soleh. Maksimalisasi dia lakukannya. Supaya dia begitu bertemu Allah waktunya habis. Kemudian dia mendapatkan kebaikan. Seperti itu. Ya kan ada waktu. Ada gini ya, mohon maaf. Saya yakin para dokter udah jarang ketemu keluarga nih. Ya, praktek terus ngadapin orang sakit gitu kan, luar biasa pengorbanan. Makanya kalau kuantitas kita berkurang, kualitas yang kita kuatkan kualitasnya. Kan kuantitas berkurang kan, semakin banyak di rumah sakit gitu ya, apalagi yang sedang berpendidikan, ini luar biasa. Nah, makanya kualitasnya kita kuatkan dengan keluarga kita. Biar keluarga kita begitu melakukan aktivitas bersama kita enjoy, karena kita meningkatkan kualitasnya bukan kuantitasnya gitu. Karena kuantitasnya sudah dirampas dalam pekerjaan kita gitu. Maka perhatikan kualitas pertemuan, kualitas kebersamaan gitu, supaya waktu-waktu yang bergulir tidak dimanfaatkan dengan baik itu bisa diganti dengan kualitas pertemuan kita bersama keluarga. Nah, begitu. Allah alam. Baik, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah ada pertanyaan masuk, Ustaz, ini dari Dr. Ina Tristiani. Bismillah, izin bertanya, Ustaz, mohon koreksi dengan hadis yang menyatakan janganlah mencela masa karena Allah yang menciptakan masa. Ya. Mohon penjelasannya tentang mencela masa. Maka Ustaz. Jadi jangan mencela waktu gitu. Contohnya. Sore atau sore mas. Gitu. Jangan pagi lah, cenah. Jadi celah pagi mah, cenah itu jangan. Maksudnya itu ya. Jadi kita tidak boleh mencela suasana gitu kan. Kita tidak boleh mencela kondisi gitu. Hujan wae cenah, banjir. Belum tentu hujan tuh banjir. Gitu kan, panas, wah, jadi waktu itu tidak boleh kita cela. Justru waktu itu harus diisi dengan mitos asar deui. Gimana Pak Adri? Mitos asar deui. Itu mah bukan mencela, itu luas. Jadi jangan mencela waktu. Cenah poe Ahad mah goreng. Siapa poe Ahad goreng? Dulu kan kita model ada waktu, mohon maaf ya, di budaya-budaya kita sering nikah tidak boleh bulan Safar gitu kan. Itu ada kan seperti itu ya, keyakinan mistik di masyarakat kita. Padahal tidak ada. La adwa wala tayyirata wala hamba. Nah, seperti itu. Jadi kita memang tidak boleh mencela waktu karena Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita mencela waktu sama dengan kita mencela yang menciptakannya. Seperti kita mencela anak kita, menjelek-jelekan saudara kita secara fisik, Allah yang menciptakannya. Jadi kalau kita mencelanya sama dengan kita mencela Allah. Nah, seperti itu. Demikian Ibu Dr. Ina ya. Silakan Pak Adri. Itu Dr. Ina. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain yang belum masuk, saya juga ada satu mohon nasihat barangkali Ustadz untuk memudahkan kita mengingat waktu barangkali ya. Mengingat urgensi waktu maksudnya barangkali. Seperti kalau kita di handphone saja, kalau kita tidak ada kuota teh sakumaha gitu tegang saja, tidak ada kuota teh. Padahal belum tentu ada apa-apa sebetulnya. Nah, kalau kuota mau habis Ustaz, itu kan suka ada notifikasi ya. Kuota Anda suka sekian gitu. Buru-buru kita ngisi kuota kan. Padahal mana itu penting sama gitu ya. Nah, terkait dengan waktu, maka tidak ada notifikasi Ustaz ya. Bahkan kita tidak tahu kapan akan habisnya, kapan bagaimana. Bagaimana Ustaz triknya barangkali atau nasihat untuk kami agar kita tuh bisa terus ingat gitu bahwa karena kadang kayak kejadian kemarin saja, punten mohon izin mengingatkan Bapak Wali Kota yang begitu tiba-tibanya meninggalkan kita semua tanpa ada tanda-tanda. Banyak status ya Ustaz ya yang tentang kondisi meninggal beliau yang begitu bagus dan begitu indah gitu. Tapi tidak sedikit juga hanya status saja barangkali Ustaz, tapi buat kitanya juga
tidak bertambah juga sebetulnya rasa khawatir akan waktu tersebut barangkali Ustadz. Ya. Nah, mohon nasihatnya Ustadz barangkali. Supaya kita merasa ya tidak kehilangan waktu gitu. Biasakanlah istighfar, Pak Adri. Kalau kita banyak istighfar itu kan kita terikat dengan Allah. Makanya kenapa Rasulullah satu hari itu tidak berdosa, ya kan? Rasul kan tidak punya dosa. Maksum, dibimbing Allah, disertai Jibril. Itu satu hari Rasulullah itu istighfarnya 70 sampai 100 kali. Kebayang tidak itu? Orang suci. Kita itu yang relatif kerap lupa terhadap dosa, itu harus lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi beristighfar kepada Allah. Ya, karena banyak dosa-dosa barangkali yang tidak terasa dilakukan oleh kita. Yang pertama. Yang kedua apa? Zikrul maut. Ingat mati. Setelah kita beristighfar, kita zikrul maut. Banyak mengingat mati. Kenapa? Karena kematian itu yang paling dekat dengan kita. Bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan suami kita, bukan istri kita. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian kita. Gitu. Dan yang paling jauh apa? Kemarin. Karena kita tidak akan pernah bertemu dengan kemarin. Gitu. Yang dekat adalah kematian, dan yang paling jauh adalah hari kemarin. Zikrul maut. Supaya kita ya senantiasa bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Nah, yang terakhir, ya, kita ingat akhirat. Apa bekal yang akan dibawa menuju Allah? Apa persiapan yang akan kita bawa ke kampung halaman kita? Gitu. Kalau kita pulang kampung kan segala dibawa ini dari dari kota itu. Nah, begitu kita nanti ke akhirat akan bawa apa? Nah, 3 hal itu, Pak Adri, insya Allah akan membuat kita lebih nyaman. Gitu. Lebih nyaman itu kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Begitu. Gitu. Jadi supaya tetap berguna gitu. Ya, kan mohon maaf kita kadang-kadang merasa sudah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata kita ini banyak membuat waktu itu tidak berguna buat kita. Ya, banyak waktu itu berlalu tanpa manfaat, banyak waktu itu berjalan tanpa kita kendalikan isinya apa. Nah, begitu barangkali Pak Adri. Wallahu a'lam bishawab. Perbanyak istighfar, zikrul maut, dan persiapan amal Ustaz ya. Ya, betul. Siap Ustaz. Alhamdulillah ada pertanyaan dari Dr. Suwardi Astradipura Ustaz. Nah, ini beliau menyampaikan ada saudara yang meninggal, terus ada Ustadz yang menyampaikan bahwa mungkin almarhum pernah meninggalkan sholat dan saum pada waktu hidupnya. Dan menurut Ustadz tersebut bisa diganti dengan sedekah yang nilainya sama dan memberi fidyah dikali berapa kali yang terlewat. Sholat dan saum maksudnya barangkali ya. Pak Ustadz, ada hadisnya kah waktu yang sudah terlewat ibadah itu? Kalau puasa bisa dengan fidyah, kalau sholat apa bisa diganti fidyah juga? Mangga Ustadz. Nah, ini perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang waktu yang tidak bisa digunakan dengan manfaat amal soleh. Pak Adri katakan waktu muda, ya, tidak sholat selama setahun. Itu. Nah, makanya harus diganti dengan sholat lagi. Ketika kita tahu. Kenapa? Karena hadisnya begini. Man nasya, ya, barang siapa yang lupa mengerjakan sholat, au nama anhu, atau tertidur, fakaffaratuha, maka kifaratnya adalah ayusalliha idza dzakaraha. Dia harus sholat ketika dia ingat. Itu. Jadi siapa yang dia meninggalkan sholat atau tertidur dari sholat, maka kifaratnya adalah mengerjakan sholat ketika dia ingat. Nah, ketika zaman dulu kita melakukan dosa, ya, maka tidak sholat-sholat, 4 tahun nggak sholat, ya sholat ya 4 tahun, itu pendapat pertama. Ya, pendapat kedua, ya taubat katanya.
Gitu. Kalau tobat, ya sudah. Kita tidak usah mengganti sholat yang sudah hilang itu. Gitu, yang kita tidak kerjakan. Nah, itu pendapat kedua, Pak Dr. Suwardi ya. Jadi ada dua pendapat. Kalau yang ringan sih pendapat yang kedua, tobat aja total. Nah, kemudian tentang saum, ya sebab ada hadis Rasul, man mata wa alaihi syamun sauma'an waliyuhu. Itu hadis sahih. Siapa yang dia meninggal dunia, kemudian dia punya utang saum, maka walinya yang harus mensaumkan dia. Saum wajib ya. Katakan ada orang ketika sakit, dia tidak saum 10 hari, kemudian meninggal dunia bulan Ramadan itu. Nah, makanya itu harus diganti oleh walinya gitu kan. Saum sebanyak yang ditinggalkan, itu begitu. Ya, kalau pidyah itu adalah penggantian saum dari orang yang tidak mampu melakukan saum. Gitu. Itu fidyah. Nah, sholat mah tidak bisa dengan fidyah ya. Kalau saum dengan fidyah itu karena memang orang tidak bisa mengerti saum karena lemah. Gitu. Nah, kalau ini kan saum wajib harus dibayar. Gitu. Wallah alam bishawab. Kalau yang tadi Ustadz yang 10 hari meninggalkan tidak sempat melaksanakan saum terus meninggal, jadi kan harus digantikan saum oleh ahli warisnya Ustadz ya. Betul. Kalau oleh ahli warisnya dibayarkan fidyah, apakah Nggak sama? ada. Kan fidyah itu bagi orang yang tidak mampu. Kan kalau sakit fidyah itu kan sakit permanen. Hari ini kan bukan permanen. Gitu. Makanya si keluarga itu yang harus menyaumkan dia. Kalau punya utang 3 hari puasa ya saudaranya harus puasa 3 hari ya, menggantikan itu. Ya. Ada juga yang mengatakan ya, masing-masing aja. Kalau saya hadis ini sahih riwayat Muslim. Man mata wa alaihi syamun sauma'an waliyu. Barang siapa yang mati meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya, keluarganya harus saum untuk dia. Berapa yang ditinggalkan. Seperti itu. Gitu. Meninggalnya karena uzur saja. Karena uzur, karena sakit atau gimana? Nah, kalau karena uzur itu kan seperti orang sakit fidyah. Fidyah itu kan uzur. Kalau mengganti kan nggak ada pakai fidyah. Gitu. Mengganti karena tidak mampunya kan beda alasannya. Ya kan? Orang meninggal dunia nggak bisa diganti kalau fidyah menurut saya. Harus puasa aja walinya karena hadisnya jelas. Barang siapa yang punya hutang puasa, maka walinya yang harus mempuasakan. Bukan diganti dengan fidyah. Gitu. Kan kalau seorang pekerja berat tidak mampu melakukan puasa, maka dia boleh diganti dengan makan. Ya, diberi makan kepada fakir miskin, kan begitu. Ganti puasanya dia makan. Gitu kan? Ya kan? Dia tidak mampu untuk puasa. Ya, mohon maaf nih, takut saya salah bicara. Orang ini tidak mampu untuk puasa, ya, tidak mampu loh, bukan karena sakit, dia tidak mampu, entah penyakitnya, ya, maksudnya sakit tua itu, atau karena dia bekerja berat, gitu. Itu termasuk wa'alaladina yutikuna, dia tidak mampu untuk puasa, maka fidyah memberi makan kepada orang yang miskin, kan gitu. Kalau orang mati nggak ada fidyah, dalilnya puasa, walinya, ya kan? Man mata wa alaihi syamun sauma'anhu waliyuhu. Udah. Siapa yang mati dan dia punya kewajiban untuk berpuasa, tapi tidak dikerjakan kan? Maka walinya harus mensaumkan dia. Udah. Ya, wali itu, ya apa wali itu? Ya keluarganya. Gitu. Allah alam bishawab. Kalaupun Ustaz menambahkan lagi, kalau kasusnya istri Ustaz, misalkan istri kita ada hutang saum karena datang bulan, sama melahirkan masa nifas misalkan gitu ya. Nah itu meninggallah katakan begitu. Yeah. Nah, berarti itu disaumkan, seperti Ustaz ya. Yeah. Dan disaumnya oleh suaminya atau ahli waris? Walinya, ahli waris. Belum, anaknya masih kecil, belum punya anak, punya suami. Ya, itu ya. Adik kakaknya. Terus keluarga, berarti suami atau istri pasangan tidak ya Ustaz ya?
Ya sama, suami juga ada. Kan itu masih ahli waris. Oh, siap. Betul. Ada kan suaminya 10 hari, terus ibunya 10 hari, bapaknya itu 3 hari, 3 orang, sebulan, seperti itu. Jadi ketika meninggal, dia memiliki hutang saum gitu, saya pengertiannya ya. Siap. Karena hadisnya jelas dong. Man mata wa alaihi siamun soma'an huwali. Ada yang mendoibkan hadis itu. Kalau saya hadisnya sahih, riwayat Muslim, doib. Masa? Sahih itu. Untuk saum aja seperti itu. Kalau yang ya itulah ya perbedaan pendapat ulama tentang transfer pahala itu sebenarnya. Kalau untuk saum ini saya cenderung ke hadis Muslim, bahwa orang yang punya hutang puasa, maka walinya, keluarganya yang harus mensaumkan dia. Itu aja. Gitu, Pak Adri. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh nanti ada kesempatan boleh minta hadisnya Ustaz ya. Ya. Penting. Baik Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Siswa Budi. Beliau menanyakan bahwa di dalam Al-Quran ada ayat yang menyebutkan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ya. Nah, mohon bisa dijelaskan tentang ayat ini, Ustaz. Itu di hari kiamat maksudnya. Jadi hari kiamat itu sehari itu begitu. Di sisi Tuhanmu maksudnya itu pada hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu sehari di sisi Allah itu buat kita itu sama dengan 1000 tahun. Maka kalau orang disiksa sehari di neraka 1000 tahun itu Pak. Itu. Jadi makanya akhirat itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tidak bisa dirasakan oleh hati, dan tidak bisa didengar oleh telinga. Ya, adanya keimanan kita kepada hari akhir. Yang saya baca tafsirnya, Pak Dokter ya, tentang sehari di sisi Allah itu 1000 tahun, sedang menurut ya perhitungan kamu itu artinya adalah ketika kita berada di alam akhirat, sebenarnya begitu. Itu kalau di dunia kan begitu, di akhirat itu kan lama banget gitu. Mudah-mudahan kita bisa memberikan makna buat waktu kita. Kita bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang terpilih di hadapan Allah dengan menggunakan waktu yang baik. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik, silakan pada para peserta malam hari ini kita masih punya waktu sebetulnya kurang lebih 20 menit nih kalau sampai 21.30. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada yang ditanyakan, ini akan ditutup dengan doa. Sayang nih waktu nih. Lelah Indonesia menang ya Pak Adri. Oh, nonton bola ya San. Waktu habis gitu ya. Membela negara itu Pak Adri. Baik, silakan pada para jamaah sekalian. Ya, gimana Ustaz? Banyak renungan-renungan loh tentang waktu itu ya. Saya baca kitab ini, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu perlu buku ini. Perlu buku ini ya. Sebentar. Nah, ada buku ini. Wah, susah, belum bisa di copy. Saya udah ngedownload ini, bisa dibagikan Pak. Tapi tulisannya apa Ustaz di cerita? Ini tulisan Syekh Al-Qaradawi yang saya kutip tadi sebagian kecil ya tadi tentang khosais waktu itu kan berlalu seperti itu. Nah ini udah keluar nih. Coba kita lihat ya. Nah ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Waktu fi Hayatil Muslim. Waktu dalam kehidupan seorang muslim. Ini banyak renungan sekali ya yang saya baca ini. Nangis ini bahasanya Ustaz. Di dalam Al-Quran kan
Allah banyak bersumpah demi waktu gitu kan. Ya luar biasa ini. Ya banyak pelajaran penting gitu. Ada juga waktu dan ilmu pengetahuan. Itu yang di apa namanya, yang di ini di apa, saya download gratis ini. Nah, ini oleh Kemenag gitu di apa zaman Pak siapa menteri itu, Pak Surya Dharma Ali kalau tidak salah. Tafsir ilmi tentang waktu dalam perspektif Quran dan sains. Saya kira ini sangat layak dibaca oleh para dokter ya. Nanti saya share ke Pak Adri ya. Siap, Ustaz. Siap. Ya, nah, ini luar biasa nih. Nah, contohnya ini sebentar. Nah, waktu dalam perspektif Al-Quran dan sains. Ini lajna pentasib mushaf Al-Quran, ya, tafsir ilmi. Pak Adri, bagus sekali. Saya kira perlu juga ini ya bicara waktu. Baik, bagus lah. Kalau menurut saya bagus. Ini resmi ya, negara yang apa namanya mengeluarkan buku ini gratis, di download gratis. Ya. Kita cari yang gratisan Pak Adri. Download. Di contoh di daftar isinya Bapak Ibu sangat bagus. Nah, waktu sesaat, waktu dalam bilangan hari, waktu dalam bilangan bulan, waktu dalam bilangan tahun, waktu itu saat dan bilangan tak tertentu. Kemudian waktu dalam kisah Al-Quran. Bagus, saya kira. Ya, nanti saya share ke Pak Adri ya. Ya, ini. Ada waktu nih selama seminggu menunggu tahun baru baca ini harusnya nih, Ustaz. Kita kadang-kadang suka ini apa, suka nggak kerasa gitu kan. Tiba-tiba waktu hilang gitu ya tanpa manfaat. Nah, makanya boleh buku ini dibaca nih ya untuk mengisi waktu apa namanya menjelang tahun baru gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa membacanya. Demikian Pak Adri. Baik Ustaz, ini karena ada waktunya masih lumayan banyak, sebelum ditutup ada boleh satu pertanyaan Ustaz dari Silakan. saya. Terkait dengan surat Al-Asr ya tadi Ustaz sampaikan di awal Ustaz. Itu kan dari terjemahnya itu kan seluruh manusia itu merugi Ustaz ya, berdasarkan waktu merugi. Kecuali ada kecualinya yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran Ustaz ya. Nah itu saya pernah mendengar dalam beberapa keterangan bahwa semua komponen itu dihubungkan dengan kata sambung dan gitu saja. Jadi keempat itu satu paket, kedah iman, kedah beramal soleh, kedah saling mengingatkan dalam hak dan kesabaran. Nah untuk dalam watawasobil hak watawasobil sober ini Ustaz biasanya suka ada masalah Ustaz nih. Nah, contoh misalkan seperti ini Ustaz. Biasanya kalau kita curhat, katakanlah curhat nih ada masalah gitu ya, kita cenderung biasanya senang mendengar nasihat yang sesuai dengan keinginan kita, padahal belum tentu itu hak gitu ya. Gitu. Pokoknya kita menyambung gitu dan tentang kesabaran gitu. Itu implementasi yang apa namanya Ustaz ya, yang sejati barangkali untuk watawasobi hak watawasobi sober ini bagaimana Ustaz? Kalau beriman dan beramal soleh insya Allah lah barangkali kita berupaya gitu ya. Tapi untuk watawasobi ini kan hablum minanas ya Ustaz ya, baik dari keluarga maupun orang lain. Mohon penjelasan singkat untuk implementasinya seperti apa Ustaz? Ya, kalau kita minta nasihat itu kan minta yang benar, bukan minta yang cocok untuk diri kita. Ya, nah kalau kita minta yang cocok dengan diri kita, itu kan berarti kita sedang melegitimasi seluruh perbuatan kita. Justru ketika kita minta nasihat itu minta arahan, dibimbing ke jalan yang lurus, bukan dibimbing sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu. Jadi pesan pentingnya itu. Jadi jangan sampai ketika kita minta nasihatnya, ini ustadz ini cocok buat saya nggak mau pakai ustadz itu. Justru ketika kita minta nasihat itu yang benar-benar berlandaskan kepada Allah dan Rasul, itu gitu. Bukan karena keinginan kita, kan gitu ya. Nah kita mah kadang-kadang punya dalil kan dianggap mau puas gitu. Contoh umpamanya, wah ini dalilnya, langsung di-share ke suami atau ke istri. Tah mamah tinggali ciri-ciri istri durhaka.
Di antaranya teh ini. Nah, kita mah kadang-kadang punya dalil seperti itu. Atau seorang istri dia punya dalil suami, dia antara suami masuk neraka teh nu koret langsung di-share. Tah papa aos. Ternyata geuning salaki nu koret teh asup neraka tah teh cek ustad kieu. Nah, jadi tidak ada solusi akhirnya gitu. Jadi kita bukan jelas tapi mau puas gitu. Ya makanya kalau mau puas dakwah kita tidak berhasil gitu kan. Tapi kalau kita memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya, insya Allah dakwah kita akan jelas gitu ya. Bukan mau puas dakwah. Begitu paling Pak Andri ya. Jadi memang kelemahan kita gitu kan. Kadang-kadang dari proses kehidupan itu kita ingin puas, ya bukan ingin jelas. Ya. Keras padahal tegas. Beda kan keras dengan tegas gitu kan. Kalau tegas itu dia punya prinsip. Kalau keras itu para rubuh sok nyarekanan batur keras. Tapi kalau tegas dia punya prinsip gitu. Dengan tetap menghargai pendapat orang itu tegas. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ya, Ustaz. Terima kasih Ustaz atas nasihat kajian ilmu pada malam hari ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita semua dan menjadi titik kita untuk semakin meyakini bahwa waktu itu urgent untuk kita untuk terus menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita kufur nikmat terhadap waktu yang Allah masih berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Ini adalah kajian yang terakhir Ustadz di tahun 2021 ini. Oh iya betul. Ini kajian yang terakhir di tahun 2021 ini. Pertama mohon doanya Ustadz untuk tadi guru kami juga Ustadz Budi Prayitno dan Putri dari rekan kami. Ini dari grup Asatid Bandung Raya. Oh iya. Ya, saya jarang buka ini grup. Oh iya betul. Dan juga Putri dari rekan kami Ustadz Bapak Putri, Evan. Putri ya. Ya. Putra Putri Pak Andri. Putri. Ya. Dari Bapak Evan Susandi. Bapak Evan ya. Belum ada namanya putrinya. Usianya berapa? Ada namanya tadi saya 9 tahun Ustaz. 9 tahun. Oh, 9 tahun. Dan kita juga belum ada informasi untuk untuk penyebabnya Ustaz ya. Saya kirim ke Ustaz namanya. Iya. Iya. Itu Ustaz mungkin mohon doanya di penghujung tahun ini juga semoga kita semakin lebih baik di masa yang akan datang. Dan juga untuk guru kita Budi dan juga untuk Putri dari rekan kami Bapak Evan. Waktu dan tempat untuk doa perkenan doanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Aziz, ya Ghafur, ya Rahman, ya Rahim. Sahabat kami, guru kami, Ustadz Budi Prayitno sedang dirawat di rumah sakit. Sembuhkan ya Allah, karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Sakitnya ya Allah, jadikan sebagai penebus dosa. Cabut penyakitnya ya Allah, berikan kesembuhan. Karena Engkau yang Maha menyembuhkan. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqama. Juga jadikan sakitnya ya Allah sebagai penebus dosa. Sembuhkan guru kami, sahabat kami, Bapak Ustadz Budi Prayitno. Juga Ananda Fatia Khonsa Susandi, putra dari Bapak Evan Susandi, sudah kau panggil, sudah meninggal dunia. Sabarkan Pak Evan ya Allah dan keluarga yang ditinggalkan. Jadikan putri yang meninggal dunia itu sebagai hijaban minan nar untuk Pak Evan dan keluarga. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wa thalji wal barad
wa naqqiha minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa aidha min adzabil qabri aw min adzabin nar. Jadikan ya Allah Fathiyah Khansa Susandi seorang yang bisa menyelamatkan orang tuanya dan berikan segenap kesabaran dan keikhlasan kepada orang tua, yaitu Bapak Evan Susandi dan istri serta keluarga semua, diberikan kesabaran, ketenangan, dan keikhlasan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batana an baladina hadha Indonesia khassatan wa an sa'iri biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sa'il asqam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farastah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallah khairan kasiran atas pencerahannya malam ini dan juga doanya untuk kita semua, Ustaz. Insya Allah Allah mendengar doa kita semua dan insya Allah Allah ijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Ahmad Humaydi. Semoga menjadi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk Ustaz dan insya Allah bagi kami semua menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan untuk kita dalam mengamalkannya dan juga menjadi wasilah meningkatnya keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah kita bertemu kembali pada ahad yang akan datang. Jika tidak ada perubahan, insyaallah Bapak Ustaz Kiai Haji Atian Ali kali akan melanjutkan kajian yang dibahas pada bulan yang lalu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan mengucap membaca doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abdi izin sadayana Ustaz. kesehatan. Pak Adri sadayana. Bernuhun, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon izin ruangan Zoom-nya akan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.